selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 468. Alexa yang melihat Kenshin, cleaning service yang dihormati papanya, yang dipanggil tuan muda, pulang hanya naik angkutan. Alexa pun sangat terheran jadinya. Tak mengerti sekali dirinya. Begitu pula dengan Kalia, yang baru pertama melihatnya. Melihat kesederhanaan Kenshin, punya banyak perusahaan, tapi hanya naik angkutan. Kalia jadi terharu. Orang kaya yang hidupnya biasa, tak menunjukkan kemewahan. Pak Richard pun langsung berkata pada putrinya yang bernama Alexa, "Alexa, coba kamu lihat tuan muda itu, yang kamu bilang kerja cleaning service, yang tadi papa kamu larang untuk duduk bersamanya. Apa kamu tahu siapa tuan muda? Kok bisa-bisanya kamu mempermalukan papa? Dia itu anaknya orang kaya. Papa ini bawahannya. Kamu lihat tadi sendiri." Pak Rega pun hormat sekali, karena dia tuan muda, yang nanti jadi pimpinan di banyak perusahaan besar, tak hanya di sini, melainkan juga di luar negeri. Beruntungnya tuan muda itu, orangnya sabar sekali. Kalau tidak papa pasti akan ditegur, karena sikapmu yang tak sopan, yang keterlaluan menghina orang. Anaknya bos besar pula. Alexa pun mendengar papanya, tentu sekali dirinya sangat terkejut mendapat penjelasan itu. Papanya yang bilang, laki-laki yang baru pulang, yang berbaju cleaning service, adalah seorang bos muda, yang punya banyak perusahaan. Alexa pun menjawabnya, dengan meminta maaf ke papanya. "Iya pak, saya menyesal, tak akan mengulangi lagi." Dan semua teman-temannya pun sama. Mereka akhirnya jadi tahu, ternyata pemuda yang dioloknya tadi, yang bekerja cleaning service itu, adalah orang kaya, atasan dari papanya Alexa. Mereka pun terkejut sekali, sempat tak percaya dibuatnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pemuda yang dikira miskin, ternyata bukan orang biasa. Sedang Pak Anton sendiri, manajer restoran yang tadi, kini bersama pegawai yang lain, termasuk penerima tamu yang di luar. Mereka berkumpul di dalam. Kalia bosnya memberitahukan, dengan bertanya pada semua pegawainya, "Oh ya, siapa tadi yang sempat melarang Mas itu masuk ke sini? Silahkan angkat tangannya, jangan tak mengaku, karena ada rekaman CCTV. Barang siapa yang berbohong, akan langsung diberhentikan." Tentu saja hal itu membuat semua pegawai yang di situ, terutama yang tadi meremehkan Kenshin, langsung mengangkat tangannya, mulai dari penerima tamu, manajer, pekerja waiter, sampai kasir dan security, ikut pula mengangkat tangannya. Kalia pun melihat, ada banyak sekali pegawainya, yang punya sikap tak baik. Dan Kalia bicara, "Oh ya semua, saya beritahukan dahulu, laki-laki yang datang tadi, memang kerjanya cleaning service. Lantas kenapa kalian melarangnya? Hanya karena melihat bajunya, padahal dia itu orang kaya. Perusahaannya banyak sekali, bawahannya pun bukan orang sembarangan. Bos-bos yang memimpin perusahaan. Kalian lihat sendiri tadi, dua orang yang datang ke sini. Masing-masing itu seorang pimpinan. Mereka pun sangat menghormati. Nah kalian ini siapa? Seorang bos saja bukan. Tak punya perusahaan pula. Malah menghina dan mengusir Mas itu. Bikin malu saja." Kalia masih marah, seakan belum terima. Dan Kalia melanjutkan bicara, "Oleh karena itu, saya memutuskan, Pak Anton dan lainnya, akan diberi surat teguran pertama. Besok pun kerjanya, berangkat dari rumah, harus berbaju cleaning service selama seminggu lamanya, biar merasa tak sombong lagi, tak mudah merendahkan orang, dan sebagai pelajaran, agar kedepannya nanti, tak terulang lagi." Pak Anton sang manajer itu, beserta pekerja yang di situ, mereka pun mengiyakan, menuruti apa kata bosnya. Pak Anton dan Roni, serta Devariska pun menjawab, "Iya Bu Kalia, besok kami akan kerja, mengenakan seragam cleaning service." Mereka menaati perintah, daripada diberhentikan kerja. Kemudian Kalia masuk ke kantornya. Para pegawainya pun banyak yang bicara, saling bertanya, mengenai kejadian itu. Dan 1 jam pun berlalu. Malam sudah datang.
Kenshin dan Kaori bersama. Mereka duduk berdua di teras rumah depan, saling bercerita. Saat itu bulan purnama. Kenshin bilang ke Kaori, "Kaori, gimana menurutmu menu masakan ini? Katanya ini yang terbaik di situ." Kaori menjawabnya, "Enak say rasanya. Ini aku udah habisin dan pingin makan lagi. Oh ya, gimana ya kalau besok kita ke sana aja? Aku ingin melihatnya. Restoran Mbak Kalia itu, yang katanya mewah sekali. Lagian di telepon tadi Mbak Kalia bicara agar aku mengunjungi tempatnya. Jadi sekalian aja ya. Besok kita nggak kerja. Entar sambil belanja, kita mampir ke restoran." Kenshin melihat Kaori, istrinya yang amat cantik, lagi minta begitu. Kenshin pun menuruti. "Ya udah Kaori, aku ikut kamu saja. Daripada entar ngambek." Kenshin tersenyum. Waktu pun berjalan. Mereka masih saling bicara, hingga tak terasa, malam pun beranjak. Kenshin dan Kaori masuk ke dalam. Tak beberapa lama kemudian, pagi pun datang menjelang. Mentari nampak terang. Aktivitas pekerjaan dimulai. Dan seperti yang diperintahkan, Pak Anton sang manajer restoran itu kini akan masuk kerja dengan berbaju cleaning service. Sebelum berangkat dan naik mobilnya, para tetangganya pun banyak yang melihatnya. Mereka menjadi terheran, hingga banyak orang berkata, "Loh, orang itu kok kerja begitu? Katanya jadi manajer restoran, tapi kok pakaiannya cleaning service?" Para tetangganya ngerumpi, karena pagi-pagi sudah melihat hal yang tak biasa. Pak Anton pun sampai merasa menjadi bahan omongan. Pak Anton tak bisa menghindar dengan memakai baju kerja yang lain, karena ia harus berfoto, mengirimkan keadaannya langsung. Lewat video Pak Anton harus melaporkan ke atasannya Non Kalia. Begitu pula dengan Roni dan Eva, penerima tamu restoran. Mereka pun sama, berbaju cleaning service, akan berangkat kerja pula. Benar-benar hal itu sangat menyiksa, karena mereka belum terbiasa selalu dilihat orang yang dikenalnya, teman-teman dan para tetangganya. Rizka pun demikian. Pelayan restoran itu, yang sebenarnya tak seberapa menghina Kenshin, sampai ikut terkena hukuman lantaran diperintah manajernya. Hingga akhirnya, mereka pun sampai ke restoran, memulai kerja pertamanya dengan berseragam cleaning service. Kalian nampak melihatnya. Setelah 2 jam berjalan, tamu-tamu pun datang. Banyak di antaranya orang kaya yang berasal dari luar kota. Mereka pun masuk ke dalam, langsung melihat pegawai restoran yang menyambut dan mempersilahkan. Pegawai itu Roni dan Eva, yang nampak tersenyum, berdiri di depan pintu, serta pula Pak Anton sang manajer, yang mempersilahkan tamu untuk duduk. Namun, tamu-tamu itu seperti nampak terganggu, tak suka dengan sambutan itu. Bahkan salah satunya langsung bicara, berkata seperti tak terima. "Oh ya Mbak dan Masnya, kok restoran ini memperkerjakan cleaning service untuk menyambut kami? Kok nggak menghargai pelanggan? Kita ini datang jauh-jauh. Masa yang kerja di sini semua hanya cleaning service? Padahal restoran ini terlihat besar dan mewah." Pak Anton dihina, diremehkan tamu yang datang, karena memang dirinya berseragam kerja kebersihan. Tamu itu tak mengerti, tentu pula belum mengetahui kalau Pak Anton itu sebenarnya manajer restoran yang lagi dalam hukuman. Dan benar apa kata pepatah, berbuat baik balasannya baik, berbuat buruk balasannya buruk. Pak Anton pun kini merasakan kalau dirinya dihina orang, lantaran kemarin menghina Kenshin, meremehkan dengan mengusirnya, sebab Kenshin berbaju cleaning service. Kemudian Pak Anton yang dibilang tamu seperti itu. Pak Anton pun menjawabnya, "Oh ini Mbak dan Mas sekalian. Perkenalkan saya Pak Anton, manajer restoran ini. Dan yang di luar itu adalah pegawai penerima tamu. Kita bukannya kerja cleaning service, tapi sedang menjalani hukuman, diperintah oleh atasan untuk mengenakan seragam ini. Coba Mas dan Mbak lihat. Security-nya pun sama. Mereka berjaga di tempat kerjanya dengan berbaju begitu." Tamu-tamu itu pun melihatnya, merasa aneh semua. Mengapa pegawai di sini banyak dihukum begini? Setelah mendapat penjelasan itu, mereka pun jadi mengerti, namun belum tahu sebabnya. Apa salahnya mereka ini? Tak beberapa lama, 15 menit waktu berjalan. Saat itu jam 11 siang. Kenshin bersama Kaori naik Lamborghini, terlihat masuk ke halaman restoran. Roni dan Eva penerima tamu itu melihat mobil mewah
yang berhenti di halaman depan. Begitu pula Pak Anton, yang melihatnya dari dalam. Mereka pun jadi was-was dan cemas. Kalau orang kaya itu akan tak suka dan menghina. Saat melihatnya, yang berseragam cleaning service, Kenshin dan Kaori pun belum mengetahui. Mereka akan turun dari mobilnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya